Action. Welcome back to my skip. Wah, ya. Lo gimana tuh? Apa openingnya udah dapet belum nih? Yo podcast. Gak ada. Cuma bilang selamat datang kembali di Yo Podcast udah gitu doang. Gak perlu yang heboh. Oh gitu. Kita santai aja kan. Biar nggak kayak YouTuber, tapi bintang tamu lu YouTuber Pak, harus energi dong. Nggak 2 kali apa-apa. dong, semangat. Kan gue ngebahas. Jadi itu podcast gue. Ngebahasnya soal musik doang. Oke. Tapi kan industri musik nih luas kan. Iya. Jadi gue ngundangnya tuh bukan cuman dari sisi si musisinya doang. Oke. Jadi ada produsernya, ada sound engineer, ada orang media. Pokoknya yang relate sama musik lah. Pelaku musik, tapi bukan pelaku musik di depan layar Bener, doang ya. bukan cuman pelaku utamanya doang ya. Yes, tapi orang-orang di belakangnya juga betul. gua ajak ngobrol. Secara Bapak orang di balik layar dulu yang megang saya, ya kan? Iklan XL 2010 saya dipegang oleh Bapak Video. Gila. XL Iklan XL masukin cuplikannya, Bre. bareng sama Raffi Ahmad. Oh, siap. Dulu Raffi Ahmad belum kaya-kaya banget ya. Tapi udah kaya. Tapi udah kaya. Tapi Raffi Ahmad tetap. Raffi Ahmad. Gitulah. Iya. Terus gimana? Jadi hari ini kita ngobrolin tema kali ini ya karirnya Mas Gip nih awalnya dulu kan pakai nama Megji. Yes. Kemudian waktu lo pegang lo masih Megji. bertransformasi menjadi Mas Gip. Yes. Cuman kalau gue pikir-pikir ya secara pribadi ya namanya orang Indonesia kan. Iya, betul secara sekali. pengucapan Megji. Makanya gimana? Meg gak enak tuh bang. Itu gak enak bang. Makanya itu jadi pertimbangan gue. Kenapa gue ganti Mas? Mendingan gue dipanggil Mas. Bener. Nah, karena emang gue Mas gitu. Enggak, karena kan kalau ngomongin keren ya. Iya. Oh keren. Iya. Megji. Iya. Cuman kalau kita ngomongin orang masyarakat luas nih. Iya benar. Iya. Nggak usah sampai keren dulu deh. Nama lu aja kalau di banner tuh kalau nama lu Megji masih suka salah pak. Kadang bacanya apa? MAG, padahal MACK, G, koma atas G harusnya. Kalau kadang rapper luar kan ada kan? Rapper luar Megji? Ada, Iya. tapi nggak terkenal juga. Sama. Makanya lu. Sama. Geblek. Makanya lu, oke lah. Ya, gimana? Pertimbangan pengucapan akhirnya lu transformasi jadi Mas Gip. Transformasi. Padahal dulu lu sempet mengaku-ngaku gue kalau nama produser gue Mr. GIB. Nah, itu dekat-dekat. Wih, Bang. Gila. Iya kan? Bener kan? Aing nih bener-bener masih ingat loh. Ingat Masih ingat nama produser Mr. gue loh. GIB. Mr. Soalnya GIB. GIB aja. Itu gue zaman produce beat lo yang itu nggak sih? Flirting itu nggak sih? Masih Mr. GIB gue. Iya 2000 berapa tuh, Pak? 12 kali ya? Anjing. Apa 13 ya? Lupa gue. Gue sendiri lupa. Jadi lagunya dia ada yang gue produce, Bro. Ada judulnya Flirting. Flirting masukin nih. Coba lo cek di Spotify. Wih, ini udah masuk Spotify. Iya, biar nambah play. Mantap. Cuman gue gak ngerti income sih. Asik. Iyalah, Bang. Kecil juga, Bang. Bener. Aduh, kenapa ya income kita tuh nggak bisa menghidupi musisi gitu? Kalau Streaming digital nih, secara streaming, ini, Pak. gini. Kalau gue lihat ya, kalau lo musisi yang levelnya masih baru mulai, mendingan lu kencengin off air, jualan merchandise kayak gitu loh. Di 2020 nih berarti. Iya, Pak. benar. Oke. Kalau misalnya lu levelnya udah kayak Killing Me Inside, Piu Gasking atau levelannya udah lebih lama lah, kayak Tulus. Nah, lu baru nih berharap tuh dapat income gede di streaming. Iya. Menurut gua kayak yang sekarang nih, contohnya Fish, Hindia. Menurut gua Itu baru loh. Iya, streamingnya gede banget loh. Nah, itu gimana tuh? Cuman kan ya karena gua ngurus semuanya nih. Maksudnya gua ngurusin upload lagu, report segala macam, gua tahu potongannya itu lumayan. Jadi yang lo dapat bersih ke musisinya tuh Cuman seberapa? Ya, Nggak seberapa lah. ya seberapa lah. Nggak bisa nutupin produksinya, bisa dibilang gitu nggak? Menurut gua belum bisa. Belum bisa. Udah sebanyak India tuh. Menurut gue ya. Wow. Karena gue tahu produksinya Hindia tuh gokil. Maksudnya memang Iya sih. memang well Quality, prepared banget kan. Iya, proper banget. Cuman gue tahu banget pasti dia cari revenue-nya
di yang lain, which is off air, merchandise, off air, kayak gitu. Iya. Dan isi soundtrack kemarin kan tahun lalu, iya kan? Benar. Sama brand Pak, satu lagi. Ya itu juga Iya kan, brand. musik endorsement brand. Nah, jadi ya apa? Keran-keran itu yang akhirnya jadi revenue stream buat musisi. Iya, setuju gue. Karena gue ngeliatnya sekarang nih kalau musik lo ada di platform streaming itu cuman buat katalog doang. Buat katalog biar lu gampang diakses, ya nggak? Accessible. Barengan lo. Manajer aja, udah cocok. Benar. Jadi kalau misalnya lagu lu di mana tiba-tiba nih? Spotify, ketik Mas Gibb, set. Udah banyak ternyata yang kayak gitu. Iya. Jadi orang lebih notice, oh lu ternyata karya lu udah banyak banget ya. Nah, sampai situ doang tuh. Tapi Pak, jujur gue punya problem gitu. Nah. Gitu jujuran. Gak apa-apa nih. Jadi ini mungkin bisa sharing insight juga nih buat teman-teman nih. Gua sebagai musisi, gua nggak bilang gua nggak setuju apa ya nyari makan dari streaming. Ya emang nggak ngasih gua apalah. Emang cuman sekedar untuk bisa lu gampang diakses gitu ya kalau streaming lu ada gitu. Cuman gua ada problem kadang suka mengentengin ini Pak. Menggampangkan distribute musik padahal itu sepenting itu ya. Mendistribusikan musik lo. Iya, karena kan? Menurut gue ketika musik gue sudah ada di YouTube, that's it. Gitu. Selesai. Yeah. Nah itu dari dulu gue melihat ini ngomong konteksnya misalnya skena hip hop, ya kan? Yeah. Kebanyakan gue ngeliat rapper-rapper baru tuh, ketika dia ngupload lagunya atau video klipnya di YouTube, promonya selesai. Padahal itu baru langkah pertama. Iya benar sekali. Masih banyak lagi tuh. Bener cabang-cabangnya. Effortnya sudah besar sekali Pak ketika lo harus tayang di YouTube. Tuh udah dua output lo kan, output konten lo udah dua, udah audio, udah visual. Iya. Era sekarang lo nggak bisa sampai situ doang. Benar sekali. Harus diperes lagi tuh. Betul sekali. Belum running campaign, bla 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 ya kan. Makanya ada dua pilihan yang memang harus selalu kita hadapin misalnya. Lo mau jalan sendiri, ya nggak apa-apa. Yes. Tapi lo tetap butuh tim. Betul. Memang lo bakalan lebih capek kan. Manajemen itu ya. Bener. Lo memang bakal lebih capek. Tapi ketika lo dapet income, lo nggak ada potongan. Nah, enaknya itu sih. Ya kan? Iya. Positifnya itu. Benar. Tapi kalau lo join ke label atau ke manajemen, memang semua udah diurusin, lo udah tinggal terima beres, lo tinggal bikin lagu, fokusnya di situ. Betul. Tapi ketika ada revenue, ya lo ada potongan. Benar. Ya ada positif negatifnya. Ya, ada positif itu negatif. Kembali ke pilihan aja sih. Betul sekali. Emang lo terlepas dari lo nggak ikut manajemen ya lo bebas gitu. Tapi ya cuman lo ekstra lo siap capek nggak nih? Iya, ekstra kan? ekstra haslin aja. Bener. Soalnya iya. kalau industri musik 90-an, 2000-an awal kan masih yang dikuasain sama major label. Benar. Karena mereka punya modal. Punya jalur distribusi yang luas banget. Iya. Terus media juga mereka megang banget. Iya. Makanya kebanyakan musisi-musisi itu gue pengen dong dikontrak sama major label. Iya sih. Karena ngelihat fasilitas itu. Iya. Sedangkan kalau misalnya anak indie ya yang kita tahu ngerilis 1000 keping aja udah ngap-ngapan kan. Iya. Belum promonya. Benar. Belum kemana-mana. Belum merchandise, belum nyari off air, Nah itu jadi zaman dulu emang major label kayak gitu. Iya. Cuman kan kalau sekarang ketika semua akses sudah gampang banget nih. Iya. Itu udah kembali ke pilihan aja sih. Iya, Lo mau tetap jalan sendiri atau sama major label atau manajemen. Maka dari itu Bapak Vidi sekarang memilih untuk memanajeri selebgram. Tidak mau menghandle musisi karena streamingnya kurang. Iya nggak Pak? Iya nggak? Begitu nggak Pak? Aduh, iya. Tapi kan Pak, ya makanya tadi gue bilang kalau misalnya cuma mengandalkan dari situ musik doang, yes. lo nggak akan nutup gitu. Makanya udahlah kita ambilin endorse. Betul sekali. Nah itu dia Pak yang gitu. menarik Pak. Gue sebenarnya ngomongin endorse dari musisi ini konteksnya kita balik lagi ke transformasi dari nama MacG ke jadi Mas Gibb ya. Kenapa gue bertransformasi dari MacG ke Mas Gibb? Gue ngelihat saat itu ada tren
kayak selebgram. Which is 2016. Iya. Jadi ketika orang-orang masih pada sibuk nge-rap, pada sibuk bikin lagu, keren-kerenan, video klip keren-kerenan. Oh justru udah gak keren-kerenan dulu Pak. 2016 kan masih. Dulu eranya udah minta bang, bisa nggak gratisan bikin video. Kan dulu kan gratisan bikin beatnya. Sekarang videonya. Iya 2016 minta gratisan. Nah gue bilang, wah ini udah makin susah nih cari cuan di project-project musik rap gitu kan. Gue banting setir Pak, gue transformasi jadi selebgram dari musisi. Gue nggak peduli dulu orang-orang atau para rapper nganggep gue, ini orang bail out atau ini orang tiba-tiba nggak konsisten, bodo amat. Tapi ya, which is gue dapet ilmu baru dan akhirnya gue jadi tahu 360 kayak, oh anjing ternyata segini pentingnya ya audio nih, ya gimana lu caranya bertahan, dan akhirnya gue bertransformasi dari musisi ke content creator Pak. Pada akhirnya kan lu akan dihadapkan kayak ya lu mau bertahanin hidup apa enggak nih? Iya benar. Realita hidup udah. Betul sekali. Gak bisa kita nge-rap terus kalau misalkan kita puasa terus. Aus Pak, gimana kita mau mabuk? Aduh mabuk kan tuh. Aduh gimana? Tapi kan lu sempet ngeluarin lagu yang I can do this all day. I can do this all day. Sama apa tuh? Sama talent lo yang lo pegang ya. Iya, sama model itu. AG. Terus apa? AG banget lo. Setelah itu singlenya Terlalu Dalam. Wah, itu banyak banget sih insight yang gua ambil di situ karena maksudnya gini. Lu udah ngeluarin lagu nih satu gitu kan. Menurut gua anjing nih akhirnya kerennya gini nih harusnya nih. Terus keluarin Terlalu Dalam tuh. Yang slow kan. Dan itu udah abis itu lama tuh gue jeda tuh setahun apa deh kalau nggak salah. Setahun abis itu gue keluarin lagi cewek Instagram. Iya, gue tahu tuh ada effort juga tuh bikin video. Wah parah. Iya cewek Instagram kelar, gue keluarin lagi tuh. Itu jedanya emang kelamaan Pak. Karena apa? Karena ya resiko gue bertransformasi tadi, ketika gue bertransformasi jadi musisi ke content creator, urusan gue bukan cuma bikin musik akhirnya. Iya kan? Mikirin elemen-elemen lain. Untuk production ininya aja ya, konteks production aja, gue jadi mikirin hampir 360 tuh. Gimana cara campaign-nya, gimana cara nge-build video audionya, terus gimana cara mikirin gimmick lah, kayak gitu-gitu, atau lu minta tolong buzzer lah, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh jadi transform tuh ke situ tuh, dan akhirnya ngedistract lu kayak nggak kayak dulu Pak. Dulu kan kita bikin lagu, woro-woro nih tolong ya repost, dengerin syukur, iya. Nah sekarang tanggung jawabnya jadi lebih banyak. Lu menyentuh hal-hal yang sebelumnya nggak pernah lo ketahui. Betul sekali. Saya dari 2016 saya akhirnya sudah mencemplungkan diri saya. Ya udahlah, lo terserah lo mau nganggap gue di luar masih rapper atau kagak, terserah. Yang penting gue cash in. mau gue promoin sepatu lokal mau gue promoin produk lokal, terserah. Yang penting ya gue dibayar gitu. Benar. Yang penting gue dapat income buat bertahan hidup udah. Buat bayar token, isi bensin. Isi bensin sih yang penting, nggak mau bayar pajak gitu anjing. Ya kan. Kalau token enggak deh, alhamdulillah Pak. Listrik kita masih aman Pak. Gitu. Ngerti. Tapi pada akhirnya lu lebih nyaman disebut sebagai content creator kan? Content creator. Karena ya udah bukan musik lagi. Content creator yang punya kategori musik. Which is rapper gitu, /rapper. Tapi kalau misalnya ada endorsement yang masuk tuh masuknya ke fashion berarti kan? Karena kan relate ke situ kan? Relate ke musik lo. Cuman secara personal gua makan apa aja sebenarnya Pak. Lu mau lihat fashion gua, ayo. Lu mau lihat lifestyle gue makan juga, ayo. Ya gue pernah lihat lu nge-review makanan. Makanan berapa kali sehari-hari Pak. Iya kan? Kita nggak mungkin nggak makan ya. Itu berapa kali buat lu? Rapper masih lapar malah. Rapper masih lapar Pak, gila. Abis itu ada fashion terus ada kuliner.
Terakhir lo apa? Yang baju sama sepatu itu? Ini apa sih, gue bikin activity, sedap. Gue sampai gue mikirin kayak anjing, gue bikin brand activation, gue apa ya? Buat ngerangkul community. Tuh gue sampai ke situ tuh mikirnya. Akhirnya jadinya karena gue transformasi, gue akhirnya bikin sebuah konten namanya lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan tuh ya gue lari sama fanbase gue, gue lari bareng di Rawamangun. Ya udah kita ngobrol sambil lari. Gimana boy? Kira-kira gimana lari dari kenyataan? Jadi gue emang ngulik teman-teman gue ini yang dengerin musik gue untuk lu 5 tahun ini mau jadi apa sih Bray? Sesantai itu tapi sambil lari gitu. Tapi kan biar lu dapat engagementnya dong di situ. Iya, maksudnya sekali. Lu ada feedback sama pendengar-pendengar. Bener, langsung. Jadi sebenarnya itu kalau bisa dibilang meet and greet sih Pak. Meet and greet kan. Tapi by activity. Apa bahasa meet and greet itu kan kayak yang formal. Nah, kalau ini kan kita lari bareng kayak gitu. Iya. Kalau meet and greet gue kayaknya bukan Lisa Blackpink gue gitu. Kayak datang terus ya duduk di meja. Iya sih ganteng anjing. Enggak juga, mendingan gue bawa lari aja deh. Tapi itu lumayan sih. Maksudnya itu salah satu bentuk activity. Yang kalau orang lihat, ngapain sih lu? Bukan sesuatu yang besar kan, tapi itu nyata loh. Iya, dilakukan. Itu natural. Bener. Kayak ibaratnya kayak kalau presiden kita belusukan lah Pak. Kalau gue lari bareng, lu ke CFD pernah juga tuh Pak. Alhamdulillah tuh dari activity itu akhirnya kita bisa pitching ke brand. Iya kan? Gue ada activity komunitas nih, community gue gitu. Karena pada akhirnya tuh kayak lu ngebangun organik pendengar lo lama-lama gede kan, terus pasti kan yang namanya segmen organik yang gede tuh pasti akan dilirik deh udah. Ya benar. Yang terakhir lo kapan lari bareng? Tahun lalu Pak. Karena tahun ini corona Pak, gimana? Tahun lalu sih gue, tahun lalu. Di mana? GBK? Itu selalu di Veldrum. Rawamangun. Veldrum Rawamangun gitu. Lari sore Pak. Basically konsep. Memang konsepnya lari sore. Jam 3 lah ya. Jam 4 lah standby. Oke, jam 4. Udah mulai 4:30 tuh udah sunset. Matahari nggak terlalu terik baru kita lari. Gitu sih. Sebenarnya enak minum bareng ya. Minum bareng siapa yang bayarin Pak? Itu kan kalau minum susah. Kegiatannya negatif. Iya benar. Ini kita yang positif aja nih. Yes. Badan sehat, pikiran sehat. Menjaring teman-teman ya kan. Gila udah berapa tahun lu kenal Bapak Vidi nih, akhirnya melek dengan kesehatan lu. Tapi emang dia sehat sih. Emang lu sehat sih, lu gak pernah ngerokok ya kan? Minum ya tipis-tipis aja. Ya kalau minum occasional aja. Occasional aja. Yoi, kalau misalnya ada momen-momen tertentu lah. Nggak yang daily banget tiap hari. Yang harus air putih. Jangan ada sakit. Nggak kayak Uus ya. harus sponsor itu Pak. Harus ada vibe banget ya kan. Branding guys, semua YouTuber di ada vibe. Iya ya. Bapak nggak coba pitching ke vibe Pak? Lex kan udah. Oh iya. Lex sudah. Iya. Jadi ya udahlah biarin. Emang dia segmennya ke situ kan. Iya, nah itu tadi tuh nyambung. Apa tuh? Nyambung sama yang tadi segmen apa? Market organik tuh pasti akan dilirik sama brand kan. Yes. Ya kayak tipe-tipe Uus, Onat, Lex gitu kan. Wah nih segmennya masuknya ke brand-brand kiri nih, rokok kayak gitu loh. Jadi jangan takut lu kehilangan apa ya. Gue sih lebih memilih kata ya mendingan lu ciptain pasar lu. Pasti akan ada brand yang nempel. Benar. Selama itu lo konsisten gitu kan? Iya. Betul. Ya itu konsistensi juga penting. Aduh kacau banget konsistensi ini. Bapak nih ngedit video ini berapa? Ya ini. Dulu problematika kita kan ngedit Pak. Dulu gua belajar edit di rumah dia nih. Asli. Pakai komputer dia. Aduh caur nih momen-momen. Gak punya laptop kan dulu kan. Masih ada tuh vlognya tuh Pak episode 1 tuh. Anjir belajar susah banget kan awal-awal. Nanya mulu. Berarti gimana nih ini? Anjing. Sampai akhirnya lu install Premiere ya Pak? Di komputer lu kan? Bisa, komputer gua kan udah tua banget. Akhirnya gua beli laptop nyicil. Wah shit. Gua nyicil laptop, gua install Premiere.
Iya, gue inget tuh. Udah tuh. Terus gue mikir, wah anjing, ini laptop nih harus bisa menghasilkan nih. Iya. Akhirnya gue nekat. Nekatnya? Gue menawarkan diri ke ada penyanyi cilik, ada namanya Veva. Gue bilang, mau nggak gue build YouTube-nya? Wah anjir, keren sekali. Iya. Jadi build itu maksudnya gini. Iya. Gue bikinin akunnya. Ya lu maintain kan? Ketika dia manggung segala macam, gue videoin. Wah, terus gue edit juga, habis itu gue upload. Itu tahun berapa Ciko? Gue nggak tahu itu movement lo bawah tanah tuh. Itu 2000. Gue suka nih bawah tanah. 2016 ya kalau nggak salah ya. Serius lo? 2016 2017. Oke, 2016 berarti kita lagi nyebar tuh. Gue punya universe masjid, dia ada di universe dia nih. Ternyata video itu konten creator juga. Nggak, maksud gue itu bagian salah satu apa namanya ya, hustler gue yang, nah itu gue dibayar waktu itu satu video. Oh lu per video ya? Iya. Per video itu 300 kalau salah. 300.000. Tapi setiap minggu ada 4 off air. Wih, pasti. Wih, lumayan dong, Pak. Jadi dia sekali ngasih jadwal nih, 2 bulan. Wih, wah lumayan nih gue bilang. 300.000 kali berapa? Tapi 4, kan 8. dalam satu minggu kan ada yang Sabtu Minggu juga manggungnya, ya kan? Iya. Ya gitu. Aman, Pak. Jadi dulu tuh waktu era-era itu ya kita lu belajar ngedit ke gua, barter gua adalah gua numpang upload, Pak. Karena internetnya lu dulu pakai apa, Pak? Internet apa ya? IndiHome apa ya? Enggak dong. IndiHome ya? Awal-awal IndiHome kan ngaceng mulu tuh. MNC. IndiHome. Orang Lex juga ke rumah gua. Oh iya sih. Lex sampai ke rumah gua juga. Dan gua ngupload konten kan? Gila sih itu. Iya. Zaman-zaman itu, Pak. Ke rumah gua doang tuh internetnya ngaceng. Gila. Ya ngupload di situ. Iya. Gua numpang upload, dia numpang edit. Emang harus gitu. Harus gitu, Pak. Iya. Barter, Pak. Ya tapi gua ngurusin yang penyanyi cilik tuh ya setahunan lebih. Setahun, Fit. Iya. Karena menurut gue tuh lumayan apa? Ya maksudnya ngebantu lah. Pertama gue bisa nyicil laptop nih. Wah anjing. Terus nambah-nambahin juga nyicilan mobil. Iya betul. Ngeri sekali emang asli. Wah gila gue bilang. Ya udahlah. Berarti Bapak tidak sengaja Bapak dari manajer artis bertransformasi juga, Pak. Kalau begitu ceritanya. Karena kan mau nggak mau ya. Gue udah beli laptop, ya gue bikin video juga. Iya. Cuman kan gue sadar diri. Kamera lu saat itu punya nggak? Kan pakai iPhone. Wah anjing. Enggak, maksudnya gini. Gue sadar diri. Gue belum menghasilkan banget dari YouTube kan. Iya. Jadi gimana caranya gue biar cepet nih? Ya udah gue bikinin aja orang lah. Iya. Makanya gue biar lu ke pecut juga ya lumayan nih. Iya, akhirnya dapet tuh satu. Terus gue pernah ada satu penyanyi dangdut. Oh anjing, itu sama gue gak sih? itu zaman beng-beng. Enggak, itu 2016-17an juga. Oh iya. Terus gue meeting nih, ternyata dia mau bikin video klip. Ya udah gue meeting, oh udah gue ada timnya, gue sih ada-adain aja dulu. Oke. Waktu itu dealnya berapa ya? Lupa. Di video klip penyanyi dangdut, Fit. Penyanyi dangdut, tapi musiknya udah modern, musik-musik Yellow Claw. Oke, EDM. Yoi. EDM trend. Itu 2016-17. Waktu itu budgetnya 6 juta apa 7 juta gitu. Wah, gue lupa. Oke deal nih. Terus gue mikir, anjing siapa yang ngerjain ya? Anjing. Gue nelfon Jovan kan. Akhirnya nggak bisa tanggalnya. Oh shit. Oh iya gue inget, gue telepon Dika. Teman saya juga itu, aduh. Kal, ya. gini kerjain. Iya. Ya udah oke. Lu sewa alat berapa ya? Sewa alat 2 jutaan berapa gitu. Udah lu direct ya sama edit ya, ntar kita syuting berdua aja, gue bantuin, gue bilang gitu. Oh ya udah tuh jadi jalan tuh. Syutingnya itu di apa yang baru zaman taman, aduh gue lupa anjing. Yang zamannya Ahok dia
dulu tuh tempat prostitusi, terus dirombak jadi taman tuh. Anjing tuh apa namanya? Kali Jodoh. Oh, Kali Jodoh. Emang tuh di balik layar tuh ada yang biasa. Kali aja jodoh ya kan, Kali Jodoh. Biasa langganan tuh yang di belakang Kali Jodoh jadi tahu. Iya terus. Iya, itu syutingnya di situ, Jon. Anjing. Di outdoor. Outdoor. Wow. Gue bantuin Dika, maksudnya lu jawaban kan? Dia yang direct. Oke. Kan kru lu ya. Iya. Karena itu masa-masa indah. iya, karena ya kan budgetnya cuma segitu kan. Iya. Udah nih buat Dika, buat alat, ya udah buat gue lumayan dapat ribuan lah. Iya. Lumayan dah buat napas. Iya benar. Tapi gue ngeliatnya Fit deh. Wah, ada nasi goreng tetek. Gue ngeliatnya ada nasi goreng tetek. Nggak, gue ngeliatnya Fit saat lu mengiyakan peluangnya. Oke nih, iyain dulu aja deh, bisain dulu. Padahal lu kan belum pernah bikin video dangdut dong. Iya. Lu iyain dulu, abis itu lu bawa, terus bolanya lu bawa, terus baru tuh lu oper tuh rezekinya. Iya. Ini lu mau nggak? Ini lu mau nggak? Iya. Nah itu sebenarnya emang harus gitu kayaknya ya dalam hidup ya Pak. Enggak, karena gini. Nggak perlu lu harus nunggu sebagai ahlinya dulu gitu. Karena gue ngeliatnya kan ini opportunity nih. Opportunity. Ya kan? Ini ada peluang nih. Iya. Kalau lo nggak bisa ngegolin, nggak apa-apa, lo ambil, lo umpan lagi ke teman lo. Iya betul. Iya nggak? Nanti kan di report pertandingan pasti kan ditulis. Oh yang ngegolin si A, asisnya dari si A. Oh iya. Iya kan? Iya. Ada asis. Bener. Jadi gue nggak perlu jangan selalu jadi striker yang ngegolin. Oke. Playmaker aja. Keren sekali saya suka itu. Iya. Gitu. Bener. Tapi pada akhirnya maksud gue itu insight yang bisa kita ambil, akhirnya kita jadi kerja ngetim. Iya kan? Akhirnya kan gue ajak teman gue siapa yang bisa. Iya. Ya kan? Mau nggak mau lu harus ngajak orang lain. Yang kebetulan banget dia bisa. Itu dia Pak. Dan itu juga kalau syuting jam 12, jam 1 malam. Alat balikin telat dong. Aduh, kena denda. OT overtime. Iya kan, overtime. Iya. Untungnya gue bilang sama si penyanyinya, ini telat nih gini-gini. Oh ya, sama dia dikasih lagi. Oh gitu. Iya. Oh ya udah oke. Maksudnya emang gue udah dari awal ngasih tahu kita cuma bisa sampai jam 12 nih alat. Oke. Gue bilang gitu. Aman lah berarti kalau. Oh ya udah, maksudnya ya dia juga orangnya nggak terlalu ribet banget lah, gitu. Iya. Penting sih jadinya kayak lo harus nge-build the team ujung-ujungnya. Iya bener ya kan. Cuman gue masih menyayangkan lagu DJ si anjing. Kenapa? Ya 2 lagu itu loh, maksudnya wah anjing nih keren set video klipnya ya kan. Lagunya siapa nih penyanyi dangdut? Lagu lo. Oh lagu gue, bukan penyanyi dangdut. Nggak penyanyi dangdut. Gue pas liat lagu penyanyi dangdut deh. Oh ya oke. Malah minta revisi mulu kan. Serius lu minta revisi berapa kali tuh lo kasih? Gue kasih sekali. Oh, oke. Biar digaleng nggak ini. Jadi kalau sekali Harusnya gitu kena revisi terus tuh kalau yang edit Dika tuh. Ya kan? Jangan kasih ampun. Syarat buat Dika anjing. Iya, terus. Iya, maksudnya gue masih menyayangkan lagu lo. Kan lu udah keluar gua nih. Iya. Video klip set. Yang terlalu dalam ada video klipnya kan? Ada dong, ada. Masih. Terus jaraknya jauh tuh ke cewek Instagram. Betul sekali, karena saya harus bertahan hidup, Pak. Iya sih. Betul. Realita kehidupan. Iya, udah transformasi tadi. Gue masih belum dapat investor saat itu. Oh gitu. Iya. Ini jadi curhat nih gue. Gak apa-apa ya Pak. Tapi ya itulah musisi indie, maksud gue kayak banyak distraksinya sih ketika lu berindie gitu. Kalau gini nih, ini gue straight aja nih ngomong nih, real talk nih bro. Kalau lu independen, lu bukan dari anak orang kaya, men. Lu harus kerja. Man, fucking real, man. Let's be real. Lu pasti cari duit di samping musik lu. Even Panji aja bilang, hari ini yang masih nge-rap itu dia cuman perkara cinta bro. Hobi lah. Hobi. Bener. Lu gak bakal. Karena dia udah tahu nggak ada duitnya. Iya betul. Walaupun gue bisa bikin rap jadi duit. Iya karena gue udah tahu, gue udah tahu formulanya lah. 12 tahun Pak saya nge-rap, Pak, lumayan juga. Sini aja, untung saya centang biru. Centang biru doang, tapi saya tidak makro. 100.000 followers itu susah sekali sumpah. Jadi anyway gue dapet investor
berupa apa ya? Follower kali Pak ya. Saat Itu menurut gua modal lo. modal. Modal lo buat maju gitu. Yes, benar. Cuma dikasih modal ya, nggak dikasih Iya. nyaman tetap. Tetap harus gerak sendiri Iya, ujungnya. tetap harus gerak sendiri. Gua harus ke kiri sendiri kemana, masuk mana, bawa tanah lagi kayak terserah lu. Tapi lagu-lagu lo dari zaman dulu nih, dari era berapa ya? 2008 ya? Enak sekali. 2000 berapa sih? 2008. 2008 Bang. Yang lo bikin mini album tuh? Iya. Gua awal ketemu Vidi di Zero-One, gua sepede itu gua bawa ini album busuk. Punya album gua pede banget. Dari Semarang nih. Gila dari Semarang loh. Padahal gua asli Jakarta tapi. On my own. On my own studio. Gila. Syarat buat on my own. Udah gokil ya. Bro, berapa yang gue dulu ya? 25 ini. Iya, 25 ya. Lu pakai kotak DVD kan Asli, panjang, asli, iya kan? asli, malu-maluin. Pada saat itu kan Parah, kotak parah. CD doang kan. Parah. Lu kotaknya DVD tuh Parah, panjang. kotak DVD yang enggak yang panjang, Pak. Yang kotak presisi itu yang kotak kecil. Masih yang itu. Shit, bro. Lu masih simpen enggak? Enggak sih kayaknya. Tuh lo. Udah. Arsip itu Ada tuh. Tuh. kayaknya ada sih tapi di rak-rak. Itu kalau bisa lu pajang di tembok. Harusnya. Iya. Nah, Lu bayangin ya misalnya kalau lu nggak ada langkah pertama. Itu artefak ya, Pak? Iya, lu nggak langkah pertama lu bikin itu. Gue nggak. Kayaknya lu nggak akan sampai sejauh ini. Iya sih. Karena pada saat itu kan lu, udah gue bikin aja kan. Iya. Nothing tulus aja gitu. Iya benar. Akhirnya itu yang ngebawa lu. Iya. Wow, naik ke Malang, Buana segala macam. Yes. Tapi maksud gue kalau nggak ada itu ya Fit ya, mungkin gue tidak memutuskan untuk gue ke Zero-One. Karena saat gue ke Zero-One itu cuman Lu pengen gua, jualan? Iya. Gue Gue cuma pengen jualan. ketemu orang, gue jualan ah. Iya, gue nggak ada kepikiran gue networking Iya. gue banyakin temen nggak ada. Gue bener-bener datengin Obet, syarat buat MO. Nih lu mau nggak beli album gue? Ya gue pikir lu bisa apresiasi gue lah. Beli dia 25.000 mungkin, tapi dia beli. Abis itu gimana caranya duit gue balik? Dia jual beat ke gue. Jadi anjing, jadi gue jual CD gue udah dibeli. Abis itu dia jual beat ke gue, kan gue balikin lagi duitnya. Tapi gue pakai beatnya keren soalnya beatnya sialan. Ya itulah saat-saat itu Pak. Ada lu, ada Niska, ada Dom. Gue ingetnya lu duduk di pojok kayak. Iya. Bawa tas Aduh, kecil tuh, iya. isinya CD semua. Masih ada tuh goblok. Itu lu masih gondrong gak sih Fit? Kayaknya Si gondrong tuh anjir. Anjir itu lama banget sih men. 2008 Fit. Lu bikin sendiri tuh ya? Maksudnya ngeburn Itu yang lagunya. ngeburn ya Mas Panjul lah dulu Oh, ada. oke. Cover artnya juga. Cover artnya dia. Gue nge-rap doang 2 lagu deh kayaknya di situ. Iya 2 lagu. Belum. Lu cetak berapa waktu itu? Cepet deh kayaknya. 100 doang. 100 karena kita produksi bener-bener ngeburn. Manual, Iya, satu-satu. Parah cuy. Dan gue masih ingat gue harus ngeletekin itunya Pak. Stiker Label, CD? Iya. Oh, oke. Stiker CD itu gue keletekin sendiri, gue tempelin. Nih, lo bawa ya 20 bukan. Nih lo bawa 20 nih. Udah lo bawa 20. Gue sebarin tuh di Jakarta. Iya, siap. Main forum tuh, Depok Indo. Depok Indo. Iya, ada nemu Zero-One. Gua satronin orang daerah timur ya kan. Dekat gitu. Jualan aja bodo amat padahal baru kenal kan anjingnya. Ya emang harus gitu kan. Udah hasilin harus. Iya sih, tapi kalau diinget-inget emang sepede itu ya dulu ya gue. Kalau nggak gitu kan lu nggak jualan, Jon. Iya sih, parah. Tapi maksud gue ada yang hilang sih sebenarnya. Gue baru inget nih gara-gara Yol Podcast sih. Kenapa? Iya kenapa gue nggak gitu sekarang gitu gue datang. Oh. Bro, gue jualan aja gitu. Iya bener Oke, sih. lu ada yang bisa gue bantu nggak? Masuknya gitu kan harusnya kan. Iya. Dengan skill gue yang sekarang. Iya. Gitu. Lu butuhnya apa nih? Iya. Gitu. Terima kasih Yol Podcast sudah mengingatkan saya. Iya. Minum. Iya. Lagu-lagu lo yang dulu dari setelah itu kan lu bikin yang mana? Yes. Ya kan? Yang mana produce by MO? Itu kan banyak tuh lagu lu tuh. Sampai sebelum yang I Can Do This All Day. Iya. Wah banyak banget. Ya kan? Banyak banget. Nggak lu masukin ke streaming. Nah itu dia, Pak. Saya
menunggu momen ngobrol bareng duduk sama Pak Bapak untuk mengurusi jalur distribusi yang benar. Saya ingin terapkan itu sebenarnya Pak. Bener karena emang end up di YouTube doang semuanya, which is di YouTube nggak full version yang gua kasih. Tapi kalau gua kasih tau nih, tapi kalau lo masuk situ, maksudnya mau masukin ke streaming, lo harus punya file WAV-nya. Oke. Karena kalau MP3 dia langsung notice gitu. Nggak mau. Low definition. Oke, berarti standarnya WAV ya. Standarnya WAV. Kalau buat streaming. Iya. Kalau kita kan dulu render aja. Ya. MP3 Iya. biar masuk ke handphone. Oh, jadi harus WAV formatnya ya? Harus WAV. Dan berapa kilohertz tuh? Aduh, gua lupa tuh. 4800 gitu lah. Pokoknya kalau lagu tuh kalau WAV rata-rata kan size-nya puluhan mega tuh. Nah, gua udah nih kalau udah puluhan mega nih WAV nih. Langsung gua upload. Iya, oke. Sama ini. Siapin dulu WAV-nya ya Pak ya? Enggak, pertama nih yang mau siapin. Oh, masuk satu. Format lagunya WAV. Terus cover art dari masing-masing lagu. Kalau ngomongin gue masukin album berarti satu doang dong? Iya, kalau lo ngomongin album, Iya. cover art album. Oke. Dan terakhir lirik, Jon. Harus ada semuanya. Sekarang ada lirik harus ada ya? Harus ada semuanya. Oke. Siap. Anjing lirik dong. Lu bayangin tuh gimana tuh lo cari. Lagu tuh. Gua harus dengerin lagi tuh. Aduh, shit. Oke. Gua ngurus publisher juga gitu. Itu lagu, ada lagunya, ada cover artnya, ada liriknya. Harus ada. Harus ada. Karena di lirik itu gue tulis juga kreditnya. Kredit lagu itu ya. Written by, yes. Produced by gitu. Produce-nya siapa? Okay. Penulis liriknya siapa? Yeah. Gitu. Karena dia akan notice pencipta lagunya. Iya. Gitu. Jadi kalau gue pas daftarin ke publisher tuh pencipta lagu kan gue semua. Karena kan gue yang bikinin. Terus gue tanya, kalau produser itu bisa juga nggak dimasukin ke sebagai pencipta gitu? Dia langsung nanya, dia produsernya apa nih? Kalau musik doang nggak bisa. Kalau instrumen doang nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Kalau ada notasi nada segala macam baru bisa. Tapi gue sempat lihat loh produser ya punya konten dia taruh di Spotify. Itu instrumen doang loh, Fit. Iya, enggak, ini kan gue ngomongin publisher. Oh, publisher. Iya. Gitu. Jadi Oke. untuk data-datanya kayak gitu. Kalau lo musiknya doang ya nggak dianggap ibaratnya. Iya. Harus penulis lagunya. Benar. Oke. Sebuah informasi yang cukup baik. Saya akan siapkan dulu berarti itu. Itu PR sih. Aduh, PR tuh lirik itu, Bray. Nah, rata-rata kan orang, aduh anjir, gue harus bongkar-bongkar file lagi, ya kan? Bener. Ya cuman mau nggak mau, maksudnya lo mau menyelamatkan karya-karya lo enggak nih? Iya. Kita kan nggak tahu, John. Iya. 10 tahun lagi tiba-tiba ada soundtrack film yang pakai lagu lo yang dulu. Yes. Kayak film-film Spider-Man kemarin tuh contohnya. Dia masih pakai lagu The Ramones tuh ya. Oh iya? Hey, ho, let's go. Itu kalau kagak ada publisher yang jagain, Ramones mah kagak bakal dapet duit. Oke. Berarti publisher itu fungsinya? Ya itu buat ngejaga karya-karya itu. Oke. Misalnya dipakai suatu saat untuk film atau scoringnya doang atau iklan. Gitu. Sama kayak film Warkop deh. Film Warkop dari tahun 80 90. Iya. Tapi ditayangin terus kan di TV. Iya. Pertanyaannya apakah Pade Indro dapat royalti? Gitu. Karena pada saat itu setahu gue ya, kontraknya lu sebagai talent. Oke. Ketika produk ini produk ditayangin di konten mana-mana, ini, ya lu nggak ada share-nya lah. Shit. Gitu. Tapi kan kalau di lagu kan kita punya royalti kan. Oke. Nah, itu fungsinya. Berarti ketika udah masuk ke publisher, lagu lu tiba-tiba nanti dipakai someday, itu ada orang gimana yang, mekanismenya? Ada orang yang ini, yang apa? Yang akan ngubungin gue dari pihak publisher. Iya, dan akan ngubungin si orang yang make. Oke. Iya. Gitu. Fungsinya itu. Karena publisher ini
beda sama label, dia terpisah. Iya. Gitu. Publisher dan label terpisah. Bisa. Siap. Contohnya kayak ini, Trinity. Ada Trinity Artist Management, TAM. Ada Trinity Optima sebagai publisher. Terus ada juga Dignity digitalnya. Kan masing-masing PT-nya beda kan? Iya sih. Maksudnya skup pekerjaannya juga beda. Iya. Itu. Tapi punya mereka semua tuh. Tapi dalam satu universe. Yes. Oke. Gitulah. Ya sembari merapihkan aset-aset di digital. Sebenarnya itu aset loh, John. Aset. Lumayan loh. Bener. Jadi kayak karena gue ngeliatnya gini. Misalnya lo ada rencana mau rilis lagu baru. Artinya orang-orang tuh perlu diingetin lagi. Gue tuh dulu punya karya segini banyak nih. Ini lo dengerin dulu nih. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Karena gue akan rilis lagu baru nih. Benar. Gitu. Iya sih. Boleh juga. Jadi kayak nge-refresh lagi orang-orang. Kalau gue juga dulu bikin lagu. Iya. Kan pasti followers lo juga ada yang baru-baru kan. Pasti. Biar followers baru tuh, oh ternyata dulu lo punya lagu ini ya. Ternyata dulu keren juga ya. Iya sih. Kayak gitu. Iya. Memang itu effort banget sih emang. Effort ya. Gila tuh. Karena harus ngubek-ngubek file lama tuh. Asli, gue aja bongkar-bongkar harddisk. Anjir lu bongkar harddisk lama banget. Iya tuh. lah. Harddisk gue asing, gue bilang. Terus juga banyak lagu-lagu anak-anak yang zaman dulu. Oh iya, masih ada lo megang ya? Asing ya. Gue bilang, aduh kocak nih kalau gue denger sekarang kan. Iya. Ya ampun. Aduh, ada lagu gue yang kemarin baru rilis tuh, Molot tuh. Yang mana tuh? Yang dirilisin Andi tuh. Jagoan Bangnya. Oh iya. Ampun Bang Jago. Anjir, Ampun Bang Jago tuh kita bikin dari 2011 men. 9 tahun kemudian happening lagi Bang Jago, gila. Nah, contohnya itu kan? Iya sih. Bener. Gak ada yang tahu. Iya. Tapi kalau misalnya menurut gue lagu itu udah dijagain ya. Iya. Ketika rame lagi di TikTok, pasti ke notice. Iya sih. Dan itu kalau udah dimasukin ke publisher, apakah dia langsung connect ke TikTok dan platform lainnya? Udah. Platformnya. Otomatis ya? Otomatis. Oke. Itu John. Emang ya itu salah satu PR buat kita itu emang aduh ribet banget ya. Parah. Urusan administrasi kayak gitu. Iya, administrasi itu soalnya. Cuman kan urusan kembali lagi lu mau ngurus atau enggak? Lu mau cuek atau enggak gitu aja. Iya. Kalau lu emang peduli sama lagu-lagu lu ya udah urus. Kalau lu udah ngurus ke publisher, apakah itu sudah jadi haki juga nggak? Apa beda lagi tuh haki? Ada urusannya. Jadi karena udah sekalian gua ngisi formnya itu ada juga tuh lembaran berikutnya yang ada form kayak gitu. Memang manual isinya. Oh manual. Nulis kita. Bukan by web. Enggak. Bener-bener jadi pertama tuh dikirim draftnya dulu, draft kontrak. Terus kita baca, udah oke semua, sama mereka dikirimin kontrak aslinya. Udah di print, plus ada tambahan kayak gitu, form-form kayak gitu. Lu tulis lagi gua judul lagu ini, pencipta ini. Terus nama asli lu siapa, nama panggung lu siapa, tulis. Berarti kalau misalkan zaman dulu buat transformasi itu gimana? Nama saya Megji jadi Masjid gitu. Apa gue tulis aja semua Masjid ya, covernya gue rework lagi ya. Gitu ya mau gak mau ya. Effortnya salah satu mau gak mau kayak gitu. Bro. Mau gak mau udah. A lot of hustle. Jeez. Ya karena siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang benar. ngurusin administrasi begitu. Iya benar. Betul sekali. Aduh. Itu lah kompleksnya. Maksudnya kompleks banget ya musiknya. Kenyataan kalau di industri musik di Indonesia begitu. Ini ngomongin konteksnya transform ya. Bener. Kalau lu compare sama industri musik luar mah udah gila sih. Iya sih. Tapi kita emang udah lahirnya dari dunia digital sih Fit hitungannya, zamannya SoundClick. Iya. Terus Reverb Nation, anjir, SoundCloud gitu kan. Emang dari dulu kita start bermusik itu emang udah digital ranahnya Pak. Iya benar. Tapi kelemahannya itu ketika lo ngupload karya lo di digital, kan lo nggak tahu nih di dalam lagu itu orang-orangnya siapa aja, terus apakah lagu ini akan dipakai untuk apa. Lo inget nggak kasusnya lagunya Jovan yang
Macet apa kalau nggak salah Iya. dipakai di soundtrack FTV. Serius loh? Iya. Jeez. Nggak tahu gue. Wow. Itu Gimana tuh ya? Anjir gue masih inget lagi. gue lupa ya lagu yang Macet apa yang satu lagi tuh single keduanya tuh gue lupa. Aduh lupa gue. Pengen cepet. Itulah. Itu dipakai Damn. di FTV walaupun cuman kayak beberapa detik ya. Nah, karena kita nggak ada yang tahu dan nggak ada yang jagain, akhirnya ya udah lewat gitu doang. Yes. Padahal ya segitu pentingnya kalau misalkan visual lo tidak ada audionya tuh gimana ya? Iya. Ya mungkin pada saat itu kita tahu, wah anjing keren lagu gue dipakai. Tapi di balik itu ada nilai ekonominya yang harusnya lo bisa dapetin. Benar. Walaupun sebenarnya gede nggak sih? Bisa gede nggak sih? Kalau gue hitungannya menurut gue gede. Kenapa? Karena harusnya kita ngajuin rate-nya tuh per detik dipakainya. Wow, itu standar internasional apa standar lu sendiri? Lagunya si Jeko dipakai film, aduh gue lupa film apa. Abidin. Yang mana? Enggak bukan. Aduh gue lupa apa. Pokoknya gue sama Adi yang ngurus. Itu dipakai sekitar berapa belas detik gitu nggak salah. Ketahuannya gimana? Enggak, memang dia memang izin. Oke. Memang izin gitu. Ya lumayan tuh dapetnya sekitar 5 juta apa. Oke. Maksudnya Maksudnya gimana tuh hitungannya tuh? ya pertama kita harus tahu dulu nih filmnya dipakai di scene apaan nih. Oh. Masuk gak nih kalau menurut kita? Oke. Terus berapa lama durasinya? Oke. Gitu. Kalau misal enggak, maksud gue masih nggak dapat. Kalau kenapa kita harus tahu itu harus dipakai di scene apa? Kalau misalnya orang yang main comot-comot aja, wah ini lagunya cocok nih kayaknya di scene ini. Tapi menurut kita, ini lagunya tuh ceritanya bukan soal percintaan, tapi metafornya emang kayak cinta. Kayak gitu loh, lebih menjelaskan di situ. Oh, oke. Itu masih hak kita ya? Ya kan kita duduk bareng, ngobrol. Iya, gue pikir karena ketika sudah ada pihak yang memang mau make lagu lu, aset lu, terus dia izin, ya kita udah nggak perlu tahu lagi itu lagu mau dipakai di. Iya, benar-benar. Ya berapa detiknya aja simpelnya gitu. Oke, gue pakai lagu lu 15 detik ya. Oke nggak nih? Gitu. Ya udah nih bang. Pasti kan kita pada akhirnya mau tahu dong. Coba dong di bagian mana? Iya. Okay. Coba dong review dulu, ya kan? Iya. Karena kan tuh menyangkut lagu gua. Taunya nggak cocok gitu ya. Jelek di lagunya ya. Visualisasinya jadi kayak. Iya. Kok nggak kena gitu. Oke. Gitu. Contohnya kayak ini, kalau lo pernah tahu kasusnya yang Via Valen sama Jering. Kan awalnya Via Valen rame bawain lagunya SID yang Sunset di Tanah Anarki. Itu kan lagunya cerita soal kejadian 1965 soal perjuangan. Tapi sama dia dibikin versi dangdut buat seneng-seneng. Esensinya miss kan? Iya. Nah, makanya si Jering ngamuk di situ. Lagu itu tuh bukan buat seneng-seneng joget-joget, itu lagu perjuangan. Oke. Ngerti gak sih lo? Iya. Maksudnya gitu loh. Iya. Biar nggak ada miss soal esensi lagunya. Paham, kayak gitu. Oke. Gitu ya. Jadi ya selain minta izin ya mesti tahu dulu juga. Iya. Lo mesti ngobrol. Ya nggak ada salahnya juga sih lo emang harus tahu. Iya benar. Oke. Sekarang ngapain nih lo? Kesibukan? Nah, lo kan pernah beberapa kali bantuin Ata. Oke. Awalnya gimana? Sebelum Ata gue kan bantuin Lex. Iya. Sebelum bantuin Ata kan lo bantuin Lex tuh. Sebelum bantuin Lex, bantuin Aukarin. Jadi Anda nih spesialis bantu-bantu lah ya. Bantu Aukarin, bantu Bapak. Iya kan? Saya nih emang dibayar terus. Spesialis bantu-bantu ya. Iya, spesialis untuk membantu apa ya? Karena gue punya satu entah ini gue nyebutnya passion atau apa ya. Gue kalau di
genre gue sendiri, gue total banget sih, gue detail gitu loh, Fit, maksud gue. Perfeksionis. Jadi ketika temen gue bikin lagu atau bikin sesuatu yang emang ada genre guanya dan gue bisa involve, why not gitu. Oke. Why not, gue kayak coba deh mendingan kayak gini, mendingan kayak gitu. Gue kasih input dan alhamdulillahnya ya jadi profesi dan dari situ gue cari cuan gitu loh. Tapi kalau menurut gue juga emang musikalitas lo emang oke sih. Maksudnya lo tahu nih cara eksekusi yang enak nih. Yes. Gitu loh. Itu karena cuman emang bener-bener perbanyak referensi aja sih, Pak. Cuman ketika ya gue dari gue start gue nge-rap itu gue dicekokin abang gue musik R&B ya. Itu dari 2004, Pak. Berarti terima kasih buat abangnya Gibran. Iya, cuman ngekokin doang sih. Tapi kan akhirnya lo ngulik. Itu gak support tapi. Gak support abang gua. Fuck, gak ada. Real talk, man. Iya. Terus ya udah, 2004 gue emang dengerin R&B banget. R&B, pokoknya genre gue bener-bener addict di R&B hip hop. Kental tuh ya? Kental banget, Bang. Makanya sampai udah bukan mengalir dalam darah. Kalau kata anak-anak zaman dulu ya kan, emang gue tiap gue bengong dikit gue dengerin musik pasti playlist gue hip hop, R&B. Sampai gue ngulik ke liriknya gitu-gitu, Fit. Karena dulu kan masih zaman Walkman tuh. 2004 gue masih zaman Walkman, yang mana gue harus mundurin, majuin lagu. Kalau misalkan lagunya udah habis nih, gue mundurin lagi, tapi gue mau repeat gitu kan, gue mundurin lagi di Walkman, baca lagi liriknya masih di kaset itu loh, Pak. Gokil, iya. Gue masih baca satu-satu tuh liriknya. Gue ulang lagi kan sekarang kayak enak banget ya zaman Spotify ya. Bener, tinggal back lagi. Tinggal rewind atau kan tinggal repeat aja, pencet ya kan. Ya bener. One repeat, udah ngulang terus. Tinggal pencet tuh di icon mikrofon keluar. Berarti lagu Awkarin yang bad, lu yang bukan guide? Yang bad, yang candu. Yang bad anjir. Iya, yang candu. Yes, yang candu. Itu kan dia semi autotune gitu kan. Itu semi ngelem. Iya, kalau nggak ngelem tuh nggak nempel Pak tuh lagu. Itu kayak ya gimana ya Pak, maksud gue itu challenge juga sih buat gue. Kenapa? Karena ketika ada orang yang bukan musisi tiba-tiba pengen nyanyi dan harus nyanyi saat itu gitu. Dan lo hadir memberikan sebuah solusi. Iya, solusinya gimana ya? Udah ikutin aja. Udah ikut aja caranya begini, ikutin ya udah. Gua benar-benar service total gitu, all out gitu saat itu. Dan itu gue denger lagunya, anjing. Ini mah gue tahu bikinan siapa nih. Seaneh-aneh itu tapi maksud gue mungkin emang karena lu temen dekat gua kali ya, Fit nih. Cuma di luar sana nggak ada yang ngeh lo kalau itu. Iya, karena kan mungkin belum dengerin lo banyak lagu-lagu lo kan. Oh iya benar sih. Jadi gue tahu nih eksekusi gue. Ini siapa nih? Kegap juga ya Pak. Iya, aduh, kebaca dong. Setelah itu kan lu bantuin Lex tuh. Yes. Nyesolkan. Gua bantuin. Sebelum nyesolkan juga gua bantu-bantu banyak Pak di 100 Music saat itu. 100 Music tuh emang gue in charge sebagai arranger sih di situ. Tukang humming ya? Tukang humming, eksekusi gimana? Iya gitu deh. Dan sama Razi juga tuh dibantu. Itu kan lu banget, maksudnya tukang humming. Yes. Gimana lebih gimana kok mengkomposisi sebuah lagu. Oke. Orang itu kadang suka lupa, Pak. Sama part itu. Sama profesi itu kadang suka, ya bukan lupa sih, mungkin karena di Indonesia aja kali ya. Belum dikenalin banget. Emang nggak penting. Belum ada profesi itu. Iya. Kalau di luar namanya komposer. Ada, iya benar, komposer. Komposer tuh justru bukan yang bikin beatnya Pak, tapi mengeksekusi gimana nih, composing nadanya gimana, structure-nya gimana, intro, verse, bridge, outro, kayak gitu-gitu. Makanya
terus mana nih part yang enaknya di depan, part yang enak di tengah, yang susunannya juga yang ya? racun yang mana tuh itu susah Pak. Susunannya juga berarti ya? Iya, betul sekali, kadang orang lupa. Dan standarnya rap kan ya udah rap aja terus sampai Rap 16 bar. Iya, 16 Capek bar. lo nge-rap 16 bar anjir. Makanya gue sekarang setelah dari transformasi gue yang kemarin, gue bikin lagu sekarang lebih nggak mau dikotakin Pak. Oh, nggak ada batasan harus Nggak ada berapa batas. bar gitu Iya, kan? nggak mau gue. Gue sekarang pokoknya tiba-tiba nih begitu awal play langsung aja nge-rap 16 bar, habis itu chorus 2 kali 3 kali kelar. Nggak ada patokan lagi. Suka-suka lo aja udah. Eksperimen aja Pak. Iya, iya bener. Iya. Setelah itu lu Terkadang pre-chorusnya 16 bar. kayak apa namanya? Lagu Anjay Pak. Lagu Iya, Anjay itu bener-bener. panjang banget loh Pak itu. menurut lu gue lagu Anjay apa ya? Anjayani. Anjay. Anjaya. Enggak, pada saat itu momennya emang kayak dih Bangsat ya. bangsat. Knalpot racing ya kan? Motor Iya. bebek ganti Nggak, yang paling racing. ngehe itu. Yang paling ngehe itu yang lu jualan es. Aduh. Es gerobak tuh. Es podeng ya Pak. Iya kan? Lagi konak tuh Pak. Itu kita subliminal aja tuh lewat es podeng tuh tinggi ya kan? Aduh. Calul sih itu. Iya, dia kan nggak ada yang tahu kan lu Nggak bikin ada yang itu 2016 ya? 2016. Itu transisi tuh. Waktu gua baru mau masuk ke Takis. Takis manajemen. Habis itu Kemal emang collab sama gue. Ngajak collab sama Lex. Nggak, maksud gua itu salah satu contoh. Lu bikin Anjay 2016. Iya. Terus tiba-tiba 2020 ada yang ributin. Iya itu bener. Nah, lu bayangin Itu nggak? gua nggak nyangka sih. Lu bayangin kalau lagu itu udah lu jagain. Paham nggak maksud Aduh gua? Kemal Palevi, kamu pasti tidak menjaga lagu itu dengan baik. Nggak, paham nggak maksud gua? Iya, Itu maksud gua. Iya, benar. Pentingnya itu ya. Itu kita gak ada yang tahu John. Ayo, silakan Tiba-tiba masukkan lagu Anda ke publisher. 4 tahun berikutnya. Anjing. Ya, itu Gimana, tadi, gimana, tadi gimana? ngebahas soal Anjay. Iya. Baterainya habis dulu. Bener, kita ngecas dulu. Ya namanya juga anak indie. Rehat sejenak kalau kata Pak Karni, Pak. Ada iklannya. Iya. Anjir setelah sejam dong iklannya. Iya, terus setelah Anjay naik, lu ngerjain apa lagi sih? Lu bantuin albumnya Kemal kan? Enggak. Oh enggak? Albumnya Kemal gue cuman review dikit doang, tapi gue nggak bantuin, gue nggak in charge Sama sekali? sama sekali. Cuman dia minta pendapat doang, nih gimana Bran? Aman nggak? Oke aman. Habis dari situ mulai ke Atta? Dari situ mulai ke Karin dulu. Oh, Bantuin Takis dulu tuh gue. Aha. Iya, bantuin Candu, bantuin apa lagi ya? Kompos. oh iya itu 2016 juga ya? Iya, kompos bed juga, bednya Iya. bed apa beres ya? Beres. Oh yang video klipnya naik kuda? Naik kuda. Itu Ikonik saya mau sekali bantu ya. sedikit itu. Composing di situ. Iya. Oke, setelah itu baru Setelah itu baru ke Lex. Gue bikinin beberapa. Sebenarnya gue involved di albumnya Lex yang tidak jadi rilis itu. yang gak dirilis. Gak dirilis, yes. Sampai dia sudah keluar dari Trinity ya. Ya. Beberapa banyak tuh lagu yang gua oke. kompos di materinya Lex yang di albumnya dia sih. Setelah itu baru lo mulai bikin buat Atta. Iya, sambil tuh. Jadi waktu ketemu Atta tuh awalnya dia komen di video klip gua yang Full Tank judulnya. Oh, yang lo bikin sama Jovan tuh? Yes, directed by Jovan. Musiknya seperti biasa by MO gitu kan. Terus ya udah, dari situ kita menjalin hubungan dan berlanjut sampai sekarang. Gue terakhir ketemu lu manggung tuh ya itu pas di YouTube Fanfest tahun lalu 2019. YouTube Fanfest 2019. Kan ada lo juga sama Atta sama Iya. Taro Iya sama benar. si siapa ya? Drummer lupa. Iqmal Tobing. Iqmal Tobing. Yoi, Nah. benar. Itu kok lu nggak ada tapi fit. Serius deh. Gila sepele. Ada Oh, gua. kita makan bareng ya? Iyalah. Oh iya. Ada si Rico juga. Ada si Rico. Iya. Iya di situ. Yang kita makan di tempat di hall makanan itu kan? Di lounge itu. Lounge itu iya. Udah abis itu kan gue
setelah Alex manggung kan lu manggung kan? Terakhir gue penutup. Terakhir tuh. Udah habis dari situ nggak ketemu lagi tuh. Iya kan? Jauh banget jaraknya. Nah, abis itu momen gue sakit tuh Pak. Abis sakit itu fanfest itu. Gara-gara gue dicemplungin pas itu fanfest itu Pak. Oh ini after party. After party, saya sudah. Lo nyemplung ke kolam tuh ya? Dicemplungin. Jadi di situ ada sedikit drama yang dipikirnya gue berantem sama Lex. Oh, oke. Iya kan? Padahal gue emang benci banget main air. Emang saat itu gue cuma pengen minum, pengen ngobrol sama mingle sana sini ngobrol. Lo emang nggak demen basah-basahan? Nggak suka. Dan gue nggak bawa baju ganti masalahnya. Dan bener aja akhirnya kayak gue sempet ngomong sama Razi sama Riko, gue bilang, "Lah ini gue pura-pura marah-marah aja nih kali ya. Biar gue nggak dicemplungin." Anjing gue malas banget. Karena tuh gue udah ngeliat tuh, wih dicemplungin satu. Hawa-hawanya ke situ tuh. Iya, apa dicemplungin juga. Gue bilang, dalam hati gue, kayaknya gue sih nggak dicemplungin. Tapi lama-lama mendekat, auranya mendekat. Gue lama-lama udah kesana kesini, kena juga akhirnya Pak. Berarti lu balik kompornya tuh. baju basah tuh ya? Gue balik, baju gue basah dalam keadaan mabui. Masuk angin gue, diare 2 minggu non-stop. Berarti dari situ awalnya Parah, itu kayaknya kena bakteri gue ya. Karena malam-malam itu kan udah mabuk, terus lu nyemplung ke kolam renang, gua udah nggak jelas, gua nggak ganti baju. Abis itu udah bokap gue meninggal juga Pak, bokap gue saat itu 2000 Desember. Itu Desember 19 itu. Gue inget banget itu. Makanya gue ngilang lama banget sih. Karena gue mau berangkat ke Bandung, paginya tuh gue dikabarin tuh, bokapnya Gibran nih. Iya. Makanya gue mampir dulu. Iya, lu mampir, gue nggak ketemu. Karena kan gue masih di rumah sakit tuh. Masih di rumah sakit loh. Orang gue nyampe aja lagi beres-beres. Oh iya? Iya. Masih ada, udah masih ada anak-anak belum? Belum. Lu pertama berarti? Masih sepi. Oh, damn. Gue nelfon, Pan udah sampai mana? Gue masih di jalan nih. Oh ya udah, soalnya gue mau ke Bandung. Lu dari Pondok Kelapa? Dari Tambun. Dari Tambun. Iya. Akhirnya ya udah, gue mampir bentar. Ya udahlah, gue balik lagi. Iya. Gue sampai tuh pokoknya udah ada anak-anak tuh, ada siang gitu kan? Andi, jam 10:30 Pak. Iya, Karena mandi. Gue jam 9. Yoi. Wah anjir jam 9 oke. Iya. Berarti sekarang lo udah full bantuin Atta nih untuk musik ya? Bantuin Atta ya untuk komposer. Gue jadi komposer dan A&R di sana. Oke. Artis and repertoire. In-house ya? In-house. Bagus lah. Bismillah. Sambil ini juga gue sambil di agency juga. Nah, mampus nggak tuh? Itulah Double salah satu cara bertahan hidup. Asli. Sampai bingung gue kapan bikin kontennya gitu. Saya makanya datang ke Invina. Sadap. Untuk kali aja ada wadah konten creator. Bener. Kita butuh tim gitu kan buat bikin konten. Gue udah ngebuk duluan, Pak, kalau lo butuh konten creator, call Mas dia. Nggak apa-apa itu. Karena kantor kita dekat. Bener. Dari Pondok Indah ke Pondok Indah cuman ya 1 menit. Nggak ada 15 menit, Pak. Bener-bener menit juga lurus kanan nyampe. Benar sekali. Saya tidak menyangka loh. Mantap. Berarti lo next ada rencana lagi nih bikin lagu? Rencana sebenarnya lagu gue itu dari 2 tahun yang lalu banyak gue produksi, Fit. Cuman karena gue sudah bertransformasi tadi balik lagi, gue mikir gue nggak bisa nih rilis lagu sembarangan, kayak rilis lagu doang gitu, nggak pakai video klip. Which is video klip gue harusnya kayak gue punya standar yang kayak yang well prepare lah. Iya, udah proper lah. Nggak bisa yang kayak dulu kan seminggu sekali ya Ola Etni, Wajovan, iya, Amarazi, makanya. ISB. ISB gila. ISB udah baru gede banget ya. Bokap banget sih deh. Emang Anda cocoknya bapak-bapak PNS. Bener lah. Tapi dia bokap bukopin, Mbak. Sekarang. Oh, dia sekarang bukopin ya? Bukopin. Oke, gue beli saham bukopin. Beli saham.
Iya. Terus ya udah, jadi lagu-lagu sebenarnya coming soon bakal rilis sih. Karena gue nggak sempet mikirin 360-nya itu loh. Marketingnya itu yang ribet sih. Padahal kalau mau rilis aja. Gampang. Kayak tadi bahasan pertama gue bilang, katalog lo biar penuh gitu loh. Bener. Cuman kan lo nyari income-nya di tempat lain. Iya bener. Tapi gue akan mungkin nggak tahu sih, gue akan mencoba ke habit gue yang lama kayak ya udahlah gue rilis aja lah. Yang penting karena yang paling terpenting adalah ketika konten lu sudah ditunggu oleh massa. Betul. Jadi lu tidak bisa berkompromi lagi gitu. Udah mau nggak mau harus bikin. Iya, orang udah nggak lihat. At the end orang udah nggak lihat. Aduh ini bang video lu keren nih. Walaupun emang selalu gue dapat komen kayak, oh emang worth it gua nunggu gitu. Itu. Menurut gua sih itu sih. Lo harus tetap kasih makan followers lo. Iya. Emang gue sekali lama hilang, habis gue balik, tiba-tiba gue bawa pizza, gue bawa ayam banyak. Ayam kalkun langsung nih. Iya, enak tuh. Tapi udah habis itu lama. Iya lagi. Lapar lagi nih, aduh bang. Gimana nih bang? Apa tiap hari gue kasih makan kikil aja? Gimana kikil? Masih kikil. Anjing, masih makan apa tuh? Kayak judul lagu lo tuh warteg. Iya, warteg tuh dulu tuh bahasa Jawa tuh. Sama ini apa? Yang lagu lo sama Jeko gue lupa tuh. Tahan cuy. Anjing. Itu lagu cocok buat buka puasa. Gila ya. Dulu tuh setiap momen tuh gue punya loh. Iya, maksudnya lo harus ngeset asli men. Karir lo kayak gitu lagi gitu, treatmentnya ya. Tapi kalau gua set, nah ini bumerang juga nih Fit. Ketika gua ngeset momen-momen itu, which is gua tidak bisa keluar seintens mungkin. Oke. Karena gua harus ngeset by momen kan. Gua harus main momen, gua harus main trend. Yang mana gua sebenarnya udah punya fanbase nih. Kayak lagu lo yang waktu itu, lo gue N. Asli. Nah. Itu juga, aduh gila. Setiap momen deh, lo tanya deh lagu gue apa. Setiap momen gue punya. Itu momen juga tuh waktu zaman kata-kata lo gue N. Iya, parah. Kalau dulu Saikoji punya sowat gitu lo, gue punya lo gue N. Bener. Anjing lo gue N lo. Lewat doang Fit itu. Tapi kan ya lumayan. Iya. Ngambil ombak juga. Pakai suara mantan gue lagi tuh. Yang udah married ya sekarang? Nggak tahu gue pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu saya. Kenapa jadi nanya? Aduh, kenapa bapak sudah married? Ya kan nanya aja. Cek aja. Cek aja. Terus. Ya kan rencana lagu kan. Kalau bapak kapan nih? Bapak kapan? Apa tuh? Rilis lagu single terbaru. Ada. Katanya dengar-dengar mau keluarin album nih, video. Iya, mini album. Gue sebelum itu gue ngeluarin mixtape dulu. Mixtape dulu. Oh, mixtape-nya tuh mixtape yang benar-benar mixtape gue nge-rap di lagu orang. Hah? Maksudnya gimana, Pak? Konsep mixtape tuh sebenarnya gitu, John. Oh iya, lu nge-rap di instrumen lagu orang. Kayak dulu gue suka bikin lagu pakai lagunya The Game. Iya. Nah, itu. Anjir, lu masih mau pakai konsep itu di 2020? Iya, karena gue akan ngeluarin itu sama video klipnya set. Nah, tapi bukan full lagu ya. Oke, semenit, let's say. Semenitan lah. Oke. Setelah itu rilis, baru gue rilis mini album. Untuk si copyrightnya gimana tuh nanti urusannya? Oh, gue nggak akan masukin streaming. Oke, jadi buat mini album gue juga nggak gue rilis di streaming, digital download. Tetap digital download. Ini yang saya suka dari bapak manajer saya dulu ya, digital download. Iya. Jadi bapak pakai prasyarat gitu baru bisa download itu ya? Iya. Kalau sekarang kan lo mau beli, lo tinggal masuk ke linknya, nanti ada kayak landing page gitu. Udah lo pilih albumnya nih, misalnya mini album harga 30.000 ya. Iya. Terus udah ntar ada pilihan nih cara pembayaran, lo mau pakai OVO kayak GoPay bank transfer, virtual account bebas lah. Pilih udah, nanti langsung ke download. Oke. Tapi sebenarnya lebih enak kalau lu pakai platform SoundCloud, Fit.
SoundCloud untuk karena setahu gue SoundCloud Premium itu dia punya fitur kayak lu bisa kasih call to action gimana cara download si mixtape lu ini gitu. Oh, oke. Dengan apa? Misalnya dengan cara lu harus follow dulu nih Vidi berlangganan. Iya. Itu kan Jadi konteksnya subscribe kan? subscribe. Iya. Cuman kan kalau gua itu bisa udah berbayar langsung juga, Pak. langsung berbayar. Bisa berbayar juga. Entah lu mau bayar lagunya aja juga. Tapi SoundCloud kan server US. Maksudnya di Yes, luar. yes. Nah, kalau gua di sini di lokal. Oke. By website lu. Jadi gua ada Toko online ya ibaratnya. Iya. Oh shit. Gitu. Dan gue ngebayanginnya gini, kalau gue naruh album gue di streaming langsung, gue nggak ngerasain income-nya di depan, karena reportnya tiap 3 bulan. Oke. Jadi gue naruh di digital download dulu, ya mungkin 4-5 bulan kemudian baru gue taruh di streaming. Oke. Gitu. Kenapa nunggu 4 bulan? Karena biar si mini album ini menghasilkan dulu nih, minimal at least menutupi cost produksi gue. Oke. Setelah itu kan udah jatuhnya udah profit bersih tuh, Iya. kan? Setelah itu baru lo bisa akses di streaming. Gue ngejaga eksklusif di situ dulu. Iya. Gitu. Eksklusivitas. Bener. Oke. Jadi kalau lo mau denger lagunya ya, mau nggak mau lo beli. Lo bayar tinggal, ibaratnya lo gue bayar 30.000, tinggal bayar pakai GoPay. Anjing, keren sekali sistem Anda, Pak. Mau dong, Pak, saya Nanti diurusin itu Bapak nih bikin pilot dulu ya kan? Iya. Makanya, nah, jadi gini, gue sebelum ngajak orang-orang bikin kayak gitu, gue harus coba gue dulu. Cobain dulu. Iya. Bener lo. Jadi begitu tahu, oh caranya gini. Iya. Oke, baru lo mau nggak sini kerjasama? Iya boleh. Tapi berarti website-nya lu bikin sendiri dong, Fit? Ada 2 nih, bisa bikin sendiri atau gue kerjasama sama orang. Kerjasama. Jadi dia yang provide semuanya, gue tinggal terima beres. Ibaratnya gue tinggal terima materi doang, gue upload udah. Cuman kan pasti di situ ada potongan, gue nggak masalah sih. Iya. Ya fair lah. Iya. Ya kita lihat aja nanti. Tapi saya suka nih cara-cara digital underground yang kayak gini. Aduh. Ya itu salah satu cara gue sih. Pak. Karena gini, target gue cuman butuh 1.000 orang doang pendengar setia. 1.000 orang doang. Iya. Jadi gue mau ngeluarin lagu, ngeluarin t-shirt. 1.000 kali 30.000. Ya lu hitung sendiri. 1.000 aja udah. Ada gue, Pak. Gue nggak muluk-muluk. 10.000 ada gue. Makanya gue bilang gue nggak muluk-muluk. Wah, harus 1 juta gitu. Enggak. 1.000 aja. Iya. Tapi gue butuh 1.000 ini yang bener-bener militan. Oke. Ibaratnya kalau gue ngeluarin sendal jepit versi gue, dibeli juga. Benar. Udah itu doang. Benar. Cukup lah. Cukup, nggak usah yang ambisius. Wah, gue harus 1 juta download. Benar. Aduh. Ya itu bonus lah. Kalau misalnya lo bisa Iya. achieve ke situ ya bonus. Bonus. Gitu. Tapi itu sih pada endingnya sekarang tuh semua dinilai dari views sih. Aduh. Gimana ya? Iya, Karena tapi kan trafficnya sudah terlalu jamblang, itu bisa ngeliat traffic terlalu jamblang. Iya. Nah terlalu itu transparan kembali gitu lagi ya. ke point of view si musisinya. Kalau gue kan goalsnya nggak ke situ. Gue nggak bisa pakai views gue buat bayar token. Oke. Jadi gue harus tetap dapat rupiah dong. Betul. Iya nggak? Betul. Wow, menarik sekali. Itu menarik sekali kan Kita obrolannya. doakan semoga video menjalankan pilot ini dengan Betul. sukses. Jadi bisa gue tawarkan ke yang lain. Itu kenapa nggak nawarin anak-anak ini aja, Pak? Apa? Anak-anak cepet, Pak. Belum ke situ Oh, arahnya. belum ya. Belum. Sabar pelan-pelan. Iya. Emang harus gue dulu yang tes sendiri. Iya. Emang lu Orang kan harus gitu kan, dulu. harus ngelihat mana ada contohnya. Iya, kan? benar. Gak ada yang mau Daripada- ambil resiko kan, bener lu. kayak gitu. Benar. Itulah obrolan bareng sama Gila, Mas gila. Gib, Gila. a.k.a. Gibran Prio. AKA MacG. Anjay, MacG. Lama banget ya. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton Yes, sir. videonya. Ini sekitar 1 jam lebih lah. Pas jamnya.
Ya sia-sia kuota lo lah. Anjay. Dapat insight. Iya enggak? Insight. Ngerti enggak tuh, Pak? Ya, listener lo, Pak. ngerti lah. Gue kalau ngeliat apa yang bagian usia. Oh iya, usia berapa gitu usia? Kan. 18-24 masih. Oke, 18. Padahal gue pengennya 24-35. Wah. Karena itu usia-usia first jobber yang punya duit. 18 sampai 24. 24-35. 24 sampai 35. Iya. Oh, itu first jobber ya? Iya dong. Lu baru lulus kuliah ibaratnya umur 22-23 kan? Iya, bukannya itu ada di range 18-24 ya? 18-24 kan SMA kuliah. SMA kuliah. Iya. Oh, Benar gak? Iya. Ya ngaret-ngaret lah ya kuliah ya. Iya, Harusnya lu benar. lulus 22, 24 masih. 24-35 tuh segmen gue gitu. Saya udah 7 saya lulus. Gak masalah. Gak masalah. Penting lu. Karena saya masih gitu. Kuliah aja saya jadiin konten. Kurang ajar memang. Oke lah, terima Iya, kasih iya. buat kalian semua. This is Terima video. kasih. Terima Amal. kasih Vidi. Thank you Mas. Mantap. See you. Your podcast.